قد كفاني علم ربي من سؤالي. Dalam Al-Quran disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap ayat mengandung makna zahir dan batin. Ayat itu mengandung secara batin, mengandung secara zahir. Setiap ayat, maka dalam satu ayat terkandung makna batin. Makna batin yaitu ilmu laduni, ilmu yang tidak akan bisa dijangkau oleh manusia, dan ilmu ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat pertama setelah kita membaca Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Apa artinya Alif Lam Mim? Ayo artinya. Tidak akan ada kira yang bisa. Itu adalah makna batin. Dalam ilmu tafsir ini ayat muqatti, ayat yang terputus. Maknanya tidak bisa seseorang itu menjabarkan dengan sesuatu yang pernah dia lihat, nggak bisa. Jadi ini ayat yang benar-benar seseorang memahami dan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaf ha ya ain shad mim nun. Ini ada daripada makna-makna batin, makna-makna yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa, tapi mereka al-arif billah, mereka yang mengetahui makrifat kepada Allah, al-arif billah, mereka memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, seperti Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi bin Segaf, Maulana Tuban. Mereka paham soal ini, dan kita yang tidak paham mengerti tentang bagaimana ayat-ayat yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil Allah memberikan ilmu secara cuma-cuma kepada hamba-hamba tertentu. Mereka yang mengabdi kepada Allah akan ditambahkan ilmunya. Mereka yang ikhlas hanya untuk Allah akan ditambahkan rezekinya yang mereka tidak akan sangka. Ini ilmu yang Allah berikan cuma-cuma kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di dalam ayat ini wahaddan wa matla'an, di sini ada penjelasan secara global, ada penjelasan secara rasional, ada juga penjelasan secara terperinci. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita mencari satu global di dalam pemahaman secara globalitas, secara terperinci, semua ada definisi di dalam Al-Quran. Makanya untuk kita memahami secara maknawi dan kita akan diberi pengetahuan secara mendalam oleh Allah, pelajarilah isi yang ada di dalam Al-Quran. Jangan cuma kita baca, kita harus mentadabburi, kita harus benar-benar untuk memahami. Jika kita kesulitan, ada cara berikutnya, yaitu dengan cara gunakanlah membaca Al-Quran dengan cara tartil yang baik. Bagaimana idgham bi gunnahnya, bagaimana idgham bila gunnahnya, bagaimana tasdidnya, bagaimana mendengungnya, bagaimana tempat berhentinya. Oh ini tempat berhenti, oh ini tidak boleh berhenti, oh ini boleh dilanjutkan, ini hendaknya berhenti di sini. Itu seseorang akan mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran secara tartil. Maka dikatakan waratil Quran tartila, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ojo ditantap-tantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak akan kau mendapatkan sir dari Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Hendaknya seperti itu, memahami. Kalau kita nggak bisa memahami, kita nggak tahu artinya, bacalah dengan tartil. Bacalah benar-benar dengan gerakan, dengan berpikir apa ini, dengarkan dengan khusyuk, sehingga engkau akan mendapatkan ilmu secara cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lainnya meriwayatkan Nabi Muhammad itu orang yang paling tartil bacaan Qur'annya. Apa yang dimaksud? Yaitu mereka mensifatkan Rasulullah ketika membaca Al-Quran itu huruf per huruf, tasdidnya, bagaimana panjang pendeknya, bagaimana idgham, itu benar-benar terdengar, benar-benar diketahui, dan benar-benar bisa ditirukan oleh orang. Jadi orang yang pas membaca Al-Quran itu ketika mudah didengarkan dan mudah ditirukan. Itu disifati oleh Ummu Salamah dan para sahabat yang lain, sehingga ketika mereka mendengar suara Rasulullah membaca Al-Quran, langsung sebagian mereka hafal, langsung hafal.
karena memang ini mukjizat suara Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, yuqalu liqari'il Qur'an iqra warqa waratil kama kunta tartilu fid dunya wa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan baik sebagaimana engkau membaca dengan baik semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu itu ditentukan, ini maknanya, sesungguhnya kedudukanmu itu ditentukan pada ayat terakhir yang engkau baca. Kedudukanmu ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala engkau terakhir membaca di mana. Apa maksudnya? Seorang ulama mengatakan jumlah tingkatan di surga itu sesuai jumlah ayat-ayat Al-Quran. Tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Jadi jika orang yang membaca Al-Quran secara keseluruhan, maka kelak kedudukannya dia berada di tingkatan tertinggi ketika berada di tingkatan tertinggi ketika dia nanti di surga. Jadi ketika engkau berhenti membaca Al-Quran, jadi sampai situ engkau. Tapi ketika engkau membaca Al-Quran terus engkau secara istiqomah, sehari engkau baca, besoknya engkau baca, bukan sehari kita baca, besok tidak, hari ini kita baca, besok tidak, besoknya kita baca, besoknya lagi tidak, dan seperti itu. Bagi kedudukanmu akan terhambat ketika nanti di surga. Maka dikatakan juga oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, jumlah di dalam Al-Quran itu lebih dari 6.000 ayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya jumlah ayat-ayat dalam Al-Quran lebih dari 6.000 ayat. Berarti jumlah di surga, tingkatan surga itu juga 6.000 tingkatan lebih. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran disunahkan pula untuk membaca dengan hati yang khusyuk dan haru, benar-benar terenyuh, terharu ketika membaca Al-Quran. Juga mencari perhatian orang lain itu penting. Ketika kita membaca, kita harus mencari perhatian orang lain. Dalam artian begini, buatlah orang itu tertarik ketika engkau membaca Al-Quran. Jadi lek suaramu gak enak, ojo mau coba banter-banter. Wes suarane gak enak, tasdite ngawur, panjang pendek ngawur, mocone gak enak digetno ae. Akhirnya menyebabkan orang tidak hormat kepada Al-Quran. Wes pak, coba terbanter pak, kuping kula ora ya. Lah ini menyebabkan orang merendahkan Al-Quran. Maka jangan sampai kita membaca Al-Quran justru membuat Al-Quran tidak dihormati. Makanya dalam majelis itu kita sering tidak sependapat. Kalau ada panitia yang undang, yang di majelis kita diundang oleh panitia, terus minta dibacakan Al-Quran, kita sering menolak. Apa sebabnya kita sering menolak? Khawatir kalau kita membaca Al-Quran di tengah-tengah majelis, mustamiknya hadirin ini lo gak ngerungokno, ngomong dewe, malah dosa akhirnya. Mereka senang mendengarkan rebana, mungkin mereka masih belum menjangkau imannya tentang masalah ketinggian Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Kadang-kadang yang kiroahnya membaca terlalu panjang. Ayo wes dikonokno, bayangno coba. Iku maca Quran lagi. Ini praktek yang kita alami, pengalaman. Kok suwe tenan toh maca Quran iki. Lah, makanya tidak pas. Sesuaikan kalau kita ingin pamer atau berdakwah dengan suara kita agar mereka tertarik membaca Al-Quran, ya dengan kemampuan yang khusus dan dengan momen yang khusus pula. Jangan sampai seseorang dengan kita membaca Al-Quran justru tidak menurunkan rahmat, menurunkan balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah itu mengatakan, hasinu Quran bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran dengan suaranya, maka ia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Kalau dia tidak
melancarkan lisannya, kalau dia tidak menggunakan suara indahnya untuk membaca Al-Quran, dia bukan dari golonganku, berarti dia bukan dari umatku, kata Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Baginda Nabi Muhammad SAW memuji Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dengan bacaan yang sangat indah, laqad utiya mismaran min mazamir Ali Dawud, sesungguhnya ia telah diberi seruling oleh Allah dengan lisannya. Jadi diberi suara indah Abu Musa Al-Asy'ari, suaranya mirip dengan Nabi Dawud, seperti serulingnya Nabi Dawud. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi memperindah bacaan ini harus sesuai dengan ajaran Rasulullah. Memang di dalam bacaan Al-Quran itu ada qiraah sab'ah, ada wadduha wal laili idza saja, ada juga wadduhi wal laili idza saja. Itu ada qiraah sab'ah seperti itu. Ada ajaran-ajaran Imam Idris itu juga bagaimana seseorang mempelajari qiraah sab'ah. Bacaan Al-Quran itu ada 7 bacaan. Ini jarang orang mengetahui.